Tetapi ini dengan ini. Sebab apa? Tatkala Rasulullah berbicara, tatkala itu apa? Dikatakan jabhah. Loh, jabhah. Jabhah itu artinya kan jidat. Kenapa Rasulullah bilang jabhah tapi megangnya hidung? Apakah Rasulullah nggak bisa bahasa Arab? Ya pinter, beliau orang Arab. Beliau orang dari suku Quraisy. Berarti ini menunjukkan bahwasanya beliau sastra Arabnya bagus. Oleh karena itu apa maknanya? Jabhah itu artinya jidat, tetapi Rasulullah berbicara itu dengan hidung. Maka kalau sujud itu, mohon maaf, ini saya contohkan, ini begini. Maka kalau kita sudah sujudnya begitu, nah itu bagus. Maknanya apa? Ilmu semacam ini harus datang dari guru kita. Guru kita belajar dari guru kita, kiai kita, terus sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Kalau kita tekstual belajar sendiri, udah sujud kita nggak benar. Makanya kalau kita memiliki, itu yang pertama harus memiliki guru. Itu cara kita belajar. Yang kedua, cara mendapatkan ilmu itu nggak usah belajar. Nah ini rahasia aja di antara kita ini. Benar-benar jangan dibocorkan. Apa? Ini loh, tanpa belajar kita pinter. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullaha fayu'allimukumullah. Takwa ore, maka Allah yang memintarkan kalian. Oh. Ini loh, kalau kita takwa, Allah yang memintarkan kita. Dengan cara apa kita takwa itu? Kategori orang takwa itu yaitu yang pertama. Yang pertama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah secara maksimal dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Itu definisi takwa. Kita ambil contoh, menjalankan secara maksimal. Rukun sholat, kita harus berdiri. Tidak kuat, boleh duduk. Tapi jangan sedikit-sedikit. Contoh, di kaki kita sakit, nggak bisa sujud. Kalau berdiri kan bisa. Berarti mananya apa? Jangan mulai awal sholat, Anda sholatnya sambil duduk. Jangan, itu nggak maksimal. Dengan cara apa? Kita sholat tetap, rukuknya tetap, pas sujud saja kita duduk. Duduknya bukan dari awal, karena kita masih bisa berdiri. Karena salah satu rukun sholat itu berdiri. Lah itu kan enak. Maknanya itu kita maksimal. Lalu yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Itu bagaimana? Ini kalau ada ini teman-teman, seandainya saya undang ke sini, nanti malam mau nggak datang ke sini? Ngapain Gus? Ini minum bir. Pasti jawabannya nggak mau. Ini loh, ada daging babi goreng. Nggak mau Gus. Ada sate anjing. Nggak mau Gus. Kenapa? Haram. Oh jelas. Ini loh kadang kita itu mengatakan zat-zat yang dilarang jelas itu haram, tetapi sesuatu yang dikatakan oleh Allah haram, tapi tetap kita lakukan. Apa? Di kitab tetap Riyadhus Shalihin dikatakan apa? Innal ghibah wan namimah haram. Sungguhnya gosip dan adu domba haram. Gosip itu bagaimana? Enggak Ustadz, saya ini ngomongnya fakta. Walaupun itu kejelekan dia itu fakta. Iya, kalau ngomong sesuai fakta itu gosip. Kalau di luar fakta itu namanya fitnah. Ya enggak? Itu gosip. Kadang kita ketemu orang, kalau dikatakan begini, gosipnya luar biasa. Lah ini loh, kadang kita itu, kata baginda Nabi, kalau kalian gosip, ngomongin temennya, itu sama dengan Anda memakan bangkai saudara Anda. Mau nggak caranya kalau Anda itu, kalau ada orang gosip, jadi nggak gosip? Mau nggak caranya itu bisa berhenti? Ini ada cara. Seandainya ibu-ibu datang ke tukang sayur gitu, ini ngobrolin si A, ini si A. Ibu-ibu tiba-tiba datang ke situ, nimbrung. Kalau sudah banyak orang gosip, bilang begini, ibu-ibu di majelis gosip yang mulia ini, sebelum kita mulai gosip kita buka majelis gosip kita. Al-Fatihah. Wah, itu pasti ibu, kurang ajar begitu ya. Ya nanti itu nggak ada yang gosip ini. Ibu-ibu kalau begitu caranya, biar bubar itu acara-acara gosip gitu. Kalau ada yang mau gosip, Al-Fatihah. Insya Allah nggak ada yang gosip itu. Oleh karena itu, yang pertama gosip itu kata baginda Nabi haram. Adu domba. Adu domba ini contohnya begini. Taruhlah ini ada namanya Bu Mila. Mbak Mila ini jualan sayur seandainya. Kemudian saya datang ke situ. Mbak, saya ngutang dulu ya. Kata Mbak Mila. Apa Gus? Saman utangnya sudah 300.000. Nggak boleh utang lagi.
Halo ya, sebentar lagi saya ini bayaran. Ayo ya kasih. Enggak mau ngutangin lagi. Wah, pelit ini Mbak Mila. Nah, tiba-tiba saya pulang. Tiba-tiba ada orang yang mau datang. Mau kemana? Mau belanja di sayurnya Bu Mila. Saya bilang begini, jangan deh, jangan belanja di situ. Kenapa? Sayurnya busuk, nggak fresh. Oh begitu, pulang dia. Maknanya orang tersebut aslinya nggak ada masalah dengan Bu Mila, gara-gara kita komporin dia punya masalah. Maka itu disebut namimah, adu domba. Iya, kalau haram birnya itu kita jelas bisa menolak. Daging babi yang diharamkan kita bisa menolak. Daging anjing kita bisa menolak. Tapi gosip, tapi kita masih lakukan. Saya tanya, haramnya babi, haramnya anjing, haramnya bir ini dengan haramnya gosip sama apa beda? Sama. Nggak ada itu haram kecil, nggak ada itu haram besar, haram-haram aja. Oleh karena itu, kita harus berbuat takwa. Kalau kita sudah takwa, kita tidak gosip, kita tidak makan uang riba, kita sudah tidak mendolimi orang lain. Fattaqullaha fayu'allimukumullah. Maka kita dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita ada di sekolahan kita satu kelas dulu di pondok, anaknya tidak pinter tapi taat terhadap guru, sayang kepada orang tuanya, dia senantiasa sholat, tiba-tiba pulang dia jadi kiai. Maka Allah yang memintarkan. Oleh karena itu, ayo kita takwa, ayo kita belajar. Kalau kita sudah pintar luar biasa. Apa rewardnya dari Allah Subhanahu wa taala? Sahalallahu thoriqon ilal jannah. Bahkan majelis ta'lim itu apabila diterangkan di dalam sebuah kitab ini, kalau ada sebuah majelis ta'lim, maka malaikat itu yudaru mengelilingi, wa wada'a ajnihatihi, maka malaikat itu turun, ditaruh sayapnya, berhenti apa? Mendoakan. Allah ini, malaikat ini mendoakan kita. Malaikat itu tahu apa isi hati kita, apa kebutuhan kita, didoakan. Ada yang jomblo-jomblo itu, ya Allah berikanlah saya jodoh, didoain sama malaikat. Maka pesan saya buat para jomblo-jomblo, hadir dong di majelis taklim, hadir di majelis dzikir sholawat. Udah jomblo diajak sholawatan hari Minggu, ketiduran aja. Ini yang nggak dapat jodoh, iya nggak? Ini yang apa ini? Orang yang pengen apa ini? Pengen rezekinya lancar, diajak ke taklim nggak mau, ya sulit. Iya kan? Pengen begini, tapi senantiasa menjauh dari majelis taklim. Nggak ada itu yang doain. Oleh karena itu ilmu luar biasa. Bahkan dikatakan setiap amal apabila kita menjalankannya tidak dengan ilmu, maka sesungguhnya amal kita tertolak. Luar biasa itu. Oleh karena itu pastikan dalam setiap amal kita mengetahui ilmunya. Sholat harus dengan ilmu, tilawatul Quran harus dengan ilmu. Bahkan apabila kita belajar tentang Al-Quran, dikatakan oleh baginda Nabi, siapa saja yang ahli Al-Quran, ahli Al-Quran itu senantiasa dia membaca, dia belajar cara membacanya, maka dia menghafalkannya. Apa kata baginda Nabi? Maka kita disebut ahlullah, keluarganya Allah. Ini kalau saya datang itu ke resepsi pernikahan itu ada ruangan khusus keluarga. Maknanya keluarga itu dimuliakan. Lah kalau kita sering ngaji tilawatul Quran, sering mengkaji apa itu arti daripada Al-Quran, kita dikategorikan ahlullah. Nanti kita di akhirat, oh ini keluarganya Allah nih, spesial. Bahkan dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang baik, di antara orang yang paling baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an, orang yang mau membaca Al-Qur'an, orang yang mau senantiasa mengkaji ilmu Al-Qur'an, wa 'allamahu. Maka apa? Dan mengajarkannya. Oleh karena itu kalau kita belajar Al-Qur'an dan kita mengkaji, maka kita mengajarkannya, ini kita dikategorikan orang yang paling baik. Nggak sulit kok. Saya itu ada orang mengatakan semacam ini. Saya ini banyak dosa. Kira-kira saya ngaji itu boleh nggak? Boleh. Saya itu nggak pantas Ustaz. Gimana? Pantas. Ini saya cerita sedikit. Seandainya ada kopi yang ada kopi klasik gitu kan, ada letaknya itu ya. Kalau kita nyuci, tiba-tiba air ini kan kotor, kemudian kita taruh di air keran. Lama